Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu legenda paling dahsyat dari Indonesia. Ini adalah kisah di balik danau vulkanik terbesar di dunia. Sebuah cerita tentang cinta, keajaiban, dan sebuah janji yang dilanggar dengan konsekuensi yang luar biasa. Kedengarannya dramatis banget kan? Tapi percaya deh, pertanyaan ini adalah inti dari keseluruhan cerita yang akan kita bedah. Inilah yang membingkai sebuah tragedi besar, sekaligus penciptaan salah satu keajaiban alam paling spektakuler di Asia Tenggara. Yuk kita mulai. Cerita kita mulai jauh di masa lalu ya, jauh sebelum ada danau di sana. Coba bayangin, di Sumatera Utara dulu ada sebuah lembah yang subur banget, hijau dan damai. Nah, disinilah panggung cerita kita dimulai, di mana seorang pria sederhana akan bertemu dengan takdirnya. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Toba. Dia ini seorang nelayan dan petani yang hidupnya ya gitu-gitu aja, sederhana dan agak kesepian. Tapi suatu hari, pancingnya menangkap sesuatu yang nggak biasa. Bukan ikan kecil, tapi ikan emas raksasa yang sisiknya berkilauan. Waktu itu dia belum sadar kalau tangkapannya ini menyimpan sebuah rahasia yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Dan disinilah momen ajaibnya terjadi. Pas Toba bawa ikan itu pulang, tiba-tiba ikan itu berubah wujud. Jadi seorang perempuan yang, wah cantik banget. Bisa kebayang nggak sih kagetnya Toba kayak apa? Dunianya yang tadinya biasa aja, tiba-tiba kemasukan unsur keajaiban. Singkat cerita, perempuan jelmaan ikan itu setuju untuk menikah dengan Toba dan hidup bersamanya. Tapi, tentu aja nggak sesederhana itu. Ada satu syarat, satu janji yang mutlak harus dipegang teguh sama Toba. Coba perhatiin deh, betapa absolutnya janji ini. Ini bukan permintaan biasa, ini aturan mutlak. Tidak boleh diungkap kepada siapapun dalam keadaan apapun. Gak ada pengecualian. Inilah fondasi dari hubungan mereka. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, fondasi ini ternyata rapuh banget. Toba tentu menyanggupi. Mereka pun menikah, memulai hidup baru, dan lahirlah seorang anak laki-laki. Tapi anak ini tuh beda. Dia punya nafsu makan yang gede banget dan kekuatan yang juga luar biasa. Ya gimana enggak, dia kan jembatan antara dua dunia. Dunia manusia dari ayahnya dan dunia goib dari ibunya. Seiring berjalannya waktu, ya namanya juga hidup, tekanan sehari-hari mulai terasa. Sifat anaknya yang gak biasa, ditambah kerja keras di ladang, bikin Toba yang awalnya penyayang jadi gampang frustrasi. Kesabarannya terkikis, sedikit demi sedikit. Nah, disinilah ketegangannya memuncak, satu momen kemarahan, cuma beberapa patah kata yang keluar tanpa dipikir panjang, bakal jadi pemicu bencana yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan inilah kata-kata itu. Dasar anak ikan. Diucapkan pas Toba lagi marah-marahnya, dia melanggar janji suci yang udah dia pegang bertahun-tahun. Dia membongkar rahasia asal-usul anaknya, yang berarti membongkar rahasia istrinya juga. Kata-kata ini menggema dan menyegel takdir mereka semua. Sederhana, tapi menghancurkan. Janjinya, pecah. Udah, nggak ada jalan untuk kembali. Begitu kata-kata itu terucap, dunia mereka pun mulai runtuh. Dan konsekuensinya datang dengan sangat cepat dan tanpa ampun. Begitu janji itu pecah, alam langsung bereaksi. Bukan pelan-pelan, tapi dengan kekuatan yang dahsyat. Langit mendadak gelap, tanah bergetar hebat, dan air mulai bangkit dari dalam bumi. Reaksi istrinya gimana? Bukan marah loh, tapi sedih luar biasa. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dengan hati hancur, dia langsung menyelamatkan anaknya, menyuruh si anak lari ke tempat paling tinggi yang dia bisa capai. Setelah itu, dia kembali ke asalnya, ke sungai. Dan saat itulah, air menyembur dari mana-mana, menelan semua yang ada di lembah itu. Kehancurannya benar-benar total. Seluruh lembah tempat Toba membangun hidupnya, ladang-ladangnya, rumahnya, semuanya lenyap di telan air bah yang nggak bisa dibendung. Dunia yang mereka kenal hilang selamanya. Tapi, ada satu yang selamat. Tanah tinggi, tempat sang putra berlindung, ternyata nggak ikut tenggelam. Tempat itu sekarang kita kenal sebagai Pulau Samosir, sebuah pulau besar di tengah danau yang jadi saksi bisu dari dunia yang telah hilang dan legenda yang melahirkannya. Legenda ini tuh lebih dari sekedar cerita tentang asal-usul sebuah danau. Di dalamnya ada pesan yang dalam banget yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi masyarakat Batak dan juga kita semua di Indonesia. Jadi, dari tragedi ini ada pelajaran abadi yang bisa kita ambil. Pertama, janji itu bukan hal sepele, tapi sebuah kehormatan. Kedua,
kata-kata kita punya kekuatan yang nyata, bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Dan yang terpenting, kita harus selalu menghormati kekuatan alam yang luar biasa. Jadi, kalau kita lihat Danau Toba hari ini, dengan airnya yang biru dan pemandangannya yang super indah, legenda ini seakan memberi kedalaman yang berbeda kan? Di balik ketenangan dan keindahannya itu, ada sebuah cerita besar tentang janji, amarah, dan kekuatan alam yang gak terduga. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya. Setiap gunung, sungai, atau danau di sekitar kita, jangan-jangan juga punya ceritanya sendiri. Kira-kira, legenda apa yang membentuk dunia tempat kamu tinggal sekarang? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.